Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat untuk Bapak Ibu kapanpun dan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Cindy Yulia Putri, SPD MSI dengan NIDN 0021089202 yang merupakan dosen PNS di Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk hari ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran untuk Smart Cerdos 2021. Saya lanjut. Penjelasan akan saya tetap mengacu pada Panduan Cerdos 2021. RPS-nya juga ini sudah ada, namun saya sarikan dalam bentuk PowerPoint agar lebih menarik. Penjelasan mata kuliah meliputi Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah penulisan akademik yang merupakan mata kuliah wajib di semester 1 yang berbentuk mata kuliah keahlian atau MKK dengan kode mata kuliah MKK SHIN 120103. Mata kuliah ini memberikan informasi mengenai dasar-dasar penulisan ilmiah bagi mahasiswa hubungan internasional dan bagaimana juga mengaplikasikan ilmu penulisan ilmiah selama perkuliahan. Mata kuliah ini juga memperkenalkan dan melatih mahasiswa membaca kritis, menemukan ide kunci atau gagasan pokok, alur, dan logika sebuah tulisan, serta berargumentasi terhadap tulisan ilmiah yang berkaitan dengan beragam isu HI. Mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa HI, terutama ketika menulis esai, paper, atau artikel sederhana selama mereka mengenyam pendidikan S1 di Prodi Hubungan Internasional. Mata kuliah ini juga sebagai pengantar yang kontributif dari mulai mahasiswa duduk di bangku kuliah sampai mengantarkan mereka masuk ke gerbang skripsi. Mata kuliah ini memiliki sistem tim teaching dikoordinatori oleh Bapak Musa Maliki PhD dengan beberapa dosen anggota yaitu saya sendiri, Cindy Yulia Putri SPD MSI, Ibu Dr. Randa Nurmasari Situmiang MSI, Ibu Wiwik Rukmi Dwi Astuti SIP MSI, dan Bapak Laude Muhammad Fatun MHI. Saya lanjut. Adapun beberapa kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip, standar, dan jenis-jenis penulisan akademis. Mahasiswa mampu menganalisis ide kunci di penulisan ilmiah. Mahasiswa juga mampu menelaah substansi masalah di beragam artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu hubungan internasional. Mahasiswa memiliki kemampuan dasar untuk membuat tulisan ilmiah mereka sendiri. Selanjutnya, adapun beberapa materi pembelajaran yang kami sampaikan, yang kami sajikan. Saya bergeser sedikit di sini. Jadi kami memakai sistem kelas besar dan kelas kecil. Pertemuan pertama ini untuk semua dosen. Ada perkenalan, penjelasan RPS, kontrak perkuliahan, dan pengantar kuliah pastinya. Kemudian pertemuan kedua itu kelas besar, diampu oleh koordinator mata kuliah dengan materi menulis ilmiah dalam ilmu hubungan internasional. Kemudian pertemuan ketiga juga masih kelas besar dengan materi yaitu plagiarisme dan style dalam penulisan ilmiah. Lalu pertemuan keempat ada critical reading 1. Di sini, maaf. Pertemuan keempat critical reading 1 mengenali kerangka artikel. Kemudian pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh adalah bagian saya untuk mengajar secara paralel di 5 kelas. Critical reading 2 mengevaluasi alur dan logika tulisan atau artikel berbahasa Indonesia. Critical reading 3 mengenali kerangka artikel berbahasa Inggris. Dan critical reading 4 mengevaluasi alur dan logika tulisan atau artikel berbahasa Inggris. Kemudian pertemuan ke-8 ada UTS, ujian tengah semester yang dipantau oleh semua dosen. Kemudian pertemuan ke-9 kembali lagi ke kelas besar, yaitu menulis critical review atau position paper. Pertemuan 10 menulis kerangka artikel. Pertemuan 11 menulis menggunakan data dan analisis. Pertemuan 12 menulis pengembangan argumentasi. Pertemuan 13 mengutip sumber 1, kapan dan bagaimana menggunakan karya. Kemudian pertemuan ke-14 dengan materi mengutip sumber 2, teknik menggunakan sumber dalam penulisan. Dan pertemuan ke-15 kembali ke kelas besar, evaluasi penulisan akademik, lalu pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester, yang juga dipantau oleh semua dosen. Saya lanjut. Kemudian materi yang kami
sajikan, bahan-bahan yang kami sajikan, yang utama ada buku pedoman skripsi UPNVJ tahun 2021, kemudian LAVAK, Mantimika tahun 2016, Writing in Political Science, lalu ada Winarto, Yunita tahun 2016 karya tulis ilmiah, kemudian beragam artikel berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia yang memang cukup relevan dan baru dari tahun 2018. Ada Townsend Nicholas, Style Manual for Political Science, ada Hyo Sok Kim, The Political Drivers of South Korea's Official Development Assistance to Myanmar, kemudian Developing Writers in Higher Education, lalu ada Multi-Track Diplomacy as Indonesia's Strategy in Mitigating the COVID-19 Pandemic, kemudian ada tulisannya Shannon di tahun 2020, masih tentang Writing in Political Science. Kemudian beragam artikel pendukung di sini yang juga saya pun ada memasukkan hasil penelitian saya, yaitu buku yang saya tulis sendiri yang terbit di tahun 2018 dengan judul Ada Apa di Balik Bantuan Luar Negeri Korea Selatan ke Asia Tenggara, dan ada juga buku saya di tahun 2020, terbit di tahun 2020 dengan judul Perjalanan Bantuan Luar Negeri Korea Selatan ke Afrika. Keduanya ini saya gunakan ketika mengajar sebagai bahan referensi untuk anak-anak di kelas. Kemudian ada video yang kami buat sendiri, pengantar penulisan akademik dan critical review itu dibuat oleh Bapak Fatun, sementara saya sendiri membuat di critical reading 2, critical reading 3, dan critical reading 4. Ini video yang saya buat sendiri. Dan bisa dicek juga di laman YouTube. Kemudian sistem penilaian mata kuliah. Jadi kami menerapkan di internal UPN Veteran Jakarta pun ada beberapa kriteria dan indikator ketika menilai. Yang pertama, kriterianya ketepatan dan penguasaan, kemudian indikatornya ada ketepatan memahami tujuan pembelajaran, ketepatan memahami kompetensi mata kuliah, ketepatan memahami capaian pembelajaran, ketepatan memahami metode pembelajaran yang digunakan, ketepatan memahami topik-topik yang akan dibahas dalam perkuliahan, dan ketepatan memahami bahan referensi yang digunakan dalam perkuliahan penulisan akademik. Kemudian sistem pembelajaran yang kami gunakan di sini ada sinkronus dan asinkronus. Tentu sinkronus adalah pembelajaran secara daring, yaitu untuk latihannya mahasiswa mempresentasikan resume yang sudah dikerjakan secara berkelompok di minggu sebelumnya, sebelum pertemuan dimulai, sebelum pertemuan selanjutnya dimulai. Kemudian bersama dosen, mahasiswa mengulas substansi artikel, alur, logika tulisan, paragraf deduktif dan induktif yang terdapat di artikel. Sementara untuk umpan balik, mahasiswa memberikan pandangan terhadap materi yang sudah dianalisis, mahasiswa boleh bertanya dan berdiskusi secara bersama mengenai alur dan logika tulisan ataupun artikel yang berbahasa Inggris untuk critical reading 4, yang tentunya masih berkaitan dengan isu-isu hubungan internasional. Sementara kalau dari pembelajaran luring atau di luar jaringan, di bawah sini saya sudah tuliskan juga orientasinya mahasiswa membaca materi PowerPoint, e-book, artikel, menonton video yang juga telah dibuat oleh dosen dan video-video lainnya yang masih relevan dengan penulisan akademik. Kemudian untuk latihan, mahasiswa membaca dan mereview teks atau artikel yang diunggah di Leads di aplikasi kami dengan teman sekelompok, dan mahasiswa juga mengisi menu feedback atau umpan balik di aplikasi Leads setelah mengikuti pembelajaran daring. Adapun media yang kami gunakan, maaf saya bergeser sedikit, ada beberapa, yaitu untuk perangkat lunaknya. Untuk perangkat lunak di sini kami punya aplikasi Leads, kemudian kami juga menggunakan Google Meet, terkadang juga menggunakan Google Classroom, lalu Google Form untuk presensi di kelas besar, lalu video YouTube yang secara berkala kami buat untuk mahasiswa supaya mereka bisa belajar di rumah. Kemudian perangkat keras tentunya laptop, komputer, dan ponsel, dan prasarana yang kami miliki di kampus ada laboratorium diplomasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran hybrid. Kemudian metode pembelajaran tentu berorientasi pada student center learning karena dosen kami di sini juga hanya sebagai fasilitator.
Ada beberapa metode yang bisa dipilih oleh dosen pengampu, ada di sini. Dari mulai small group discussion, simulasi atau demonstrasi, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, project-based learning, problem-based learning atau inquiry, dan sharing special experience from expert. Saya sendiri prefer menggunakan small group discussion, dan karena mahasiswa lebih nyaman begitu ya, lebih bisa mengungkapkan pikirannya dalam kelompok ketika bekerja sama dengan kelompok kecil. Kemudian cooperative learning, mereka juga secara bersama-sama memecahkan masalah, menganalisis substansi artikel, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan tentunya juga discovery learning. Jadi mereka sendiri yang sama-sama membuat bagaimana mereka bisa menemukan ide pokok atau gagasan pokok atau ide kunci dalam satu artikel, lalu bagaimana mereka sendiri bisa mendiscovery, mencari tahu isi artikelnya apa, lalu bagaimana logika atau alur yang digunakan oleh penulis artikel, lebih ke situ kalau di saya sendiri. Lalu ada beberapa skill yang memang setidak-tidaknya dimiliki oleh mahasiswa di era 4.0 ini, seperti complex problem solving, lalu critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, kemudian emotional intelligence, ini juga penting untuk mengatasi masalah, misalnya ketika mereka belajar kelompok, lalu judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, digital literacy, consuming information, culturally aware atau connection with global community, karena memang jurusan prodinya juga hubungan internasional, lalu capacity for change, kapasitas untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian interaksi saya dengan mahasiswa, lebih banyak interaksi dua arah. Yang pertama, interaksi dua arah yaitu two-way interaction. Saya sendiri dosen misalnya mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh mahasiswa atau ditanggapi oleh mahasiswa. Kemudian dosen dan mahasiswa, saya dan mahasiswa misalnya melakukan brainstorming yang sifatnya resiprokal. Mahasiswa dan dosen berdiskusi dan saling memberikan pendapat mengenai substansi artikel ilmiah. Kemudian mahasiswa sendiri secara berkelompok mempresentasikan tugas resum atau ringkasan artikel berbahasa Inggris ke dosen dan teman-teman sekelasnya. Lalu feedback, mahasiswa memberikan tanggapan secara langsung atau menuliskan tanggapan di aplikasi Leeds di menu feedback mengenai tugas pada hari itu dan evaluasi pembelajaran di hari tersebut. Adapun rubrik atau penilaian untuk resum, ya, rubrik penilaian resum ada dari mulai grade-nya, misalnya sangat kurang, skornya di bawah 20, dengan indikator kinerja, tidak ada substansi resum yang representatif dari isi artikel ilmiah. Kemudian grade-nya kurang, itu skor 21-40, ada substansi resum namun kurang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian grade-nya cukup, 41-60, substansi resum yang dikemukakan jelas dan sesuai namun masih kurang inovatif. Lalu grade-nya baik, skornya 61-80, ada ide pokok substansi resum yang dikemukakan secara jelas, runut, logis, dan terstruktur sesuai dengan prinsip karya ilmiah. Kemudian sangat baik, pastinya lebih dari 81, nilainya A. Ide pokok substansi resumnya jelas, sifatnya inovatif, terstruktur, logis, runut, dan sesuai dengan prinsip karya tulis ilmiah. Skor ini nantinya akan diolah lagi pastinya, jadi tidak nilai mentah, nanti akan diolah lagi oleh kami. Nah, kemudian rubrik penilaian untuk presentasi atau diskusi, ada beberapa aspek yang dinilai, dari mulai misalnya komunikasi, bagaimana mereka mendengarkan secara aktif, membantu anggota lain memahami apa yang disampaikan, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, menunjukkan rasa percaya diri atau confidence. Kemudian ketika berdiskusi, mereka mengajukan pendapat dan perasaan dengan cara yang konstruktif, menunjukkan dukungan terhadap anggota lain, berani mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan teman dengan baik. Kemudian di aspek keterbukaan, menyatakan apa yang ingin mereka pelajari, lalu meminta umpan balik terhadap dirinya untuk perbaikan di masa mendatang, lalu merespon baik terhadap masukan teman dan cepat ketika merespon. Kemudian perilaku dalam berkelompok,
Perilaku dalam berkelompok misalnya bersedia menerima tugas dan perilaku khusus, menggunakan pengetahuan dan pengalaman anggota lain. Kemudian di sini juga ada hasil tugas relevansi dengan bahan dan berpartisipasi dalam tugas kelompok. Lalu selanjutnya untuk kemampuan belajar 4.0 ini sudah saya paparkan sebelumnya. Dan nilai ini nantinya akan dibagi 24 lalu dikali 100 dan diolah lagi dengan skor-skor yang diperoleh oleh mahasiswa untuk tugas resum dan lainnya. Kemudian kami juga sangat terbuka kepada mahasiswa. Kami bisa dihubungi di kontak di bawah ini, ada dari mulai Bapak Musa Maliki, saya sendiri. Jadi kami melampirkan, menginformasikan nomor telepon dan alamat email ke mahasiswa. Dan bisa dihubungi di jam dinas dengan tentunya dengan etika berkomunikasi yang baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa memenuhi PDD UKT-PT di bidang pengajaran untuk Setdos tahun 2021 ini. Many thanks, stay home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.